Nah, di sini gue pengen share ke teman-teman ya, gimana caranya lu bisa mulai berinvestasi di kripto tanpa resiko yang gila-gilaan ya. Karena lu bisa cek di luar sana, ini gue bukan pengen nge-fearmonger. Setiap industri itu pasti ada korbannya. Tapi kalau kalian cek kripto itu lumayan besar guys korbannya. Kayak contohnya apa? Ada orang yang salah ya strategi berinvestasi, mereka nggak ngerti. Misal lu masuk dari 2024 awal, ya mungkin sekarang per detik ini, sekarang ya, bisa aja lu rugi. Kenapa? Karena majority altcoins dari 2024 itu turun 90% guys. Karena lu nggak ngerti cara alokasin portfolio lu kayak gimana. Baik banget orang-orang yang rugi dari 2021 dan sebagainya ya dari cryptocurrency. Tapi apakah salah kriptonya? Enggak guys, jawabannya. Ini emang industrinya masih belum mature, again yang gue bilang ya. Di saat industri udah mature, lu nggak bisa cari life changing money ya. Jadi menurut gue market itu zero sum guys ya. Di saat ada satu orang yang untung, harus ada orang sebaliknya yang rugi juga ya. Ini berlaku ke semua market ya. Ketika kita trading, menurut gue di saat kalian pengen untung, itu di pihak balik itu harus ada yang rugi guys. Kecuali ada fresh fiat in yang masuk. Ya, jadi misal lu berinvestasi ini, lu invest di Bitcoin itu total valuasi market cap itu 100 contohnya. Gimana caranya Bitcoinnya bisa naik? Ya dari 100 ini kan harus ada fresh fiat money yang baru yang masuk. Investasi itu bukan zero sum, tapi kalau lu tradingin, ini tentu zero sum guys. Jadi yang lu perlu pahamin itu dari situ. Jadi gimana strategi buat kita mulai berinvestasi di crypto market? Gue bakalan sharing ke kalian yang namanya itu barbell portfolio strategy. Basically ini kayak barbell. Lu nggak boleh ngambil mid risk ya, lu harus ngambil yang low risk sama yang high risk. Jadi lu harus kayak yang chart yang sebelah sini, ya low risk itu safe alias no payoff, terus ya high risk itu unsafe tapi big payoff. Lu harus mainnya kayak gitu, lu harus percaya purely kayak gitu. Jadi lu harus avoid tengah-tengahnya, lu nggak boleh mainnya itu medium risk. Maksudnya kayak gimana? Jadi dengan teori ini ya, kita bisa pakai barbell portfolio strategy ya di crypto market. Kita bakalan allocate 70-80% itu di Bitcoin. Jadi Bitcoin itu jadi barbell kita, altcoins itu jadi sampingnya. Bitcoin itu jadi low risknya kita atau jadi blue chipnya kita buat lu yang berinvestasi saham. Altcoins itu jadi alat buat main-mainnya kita. Gitu ya, karena altcoins itu bisa naik turunnya 10-20% sehari. Bitcoin itu punya tameng ya, jadi Bitcoin itu tujuannya itu buat menjaga nilai drawdown dari portfolio teman-teman. Jadi menurut gue salah satu hal yang wise yaitu kita pakai yang namanya itu barbell portfolio strategy ya. Kita bakal pecah 70-80% ke Bitcoin, sisanya baru ke altcoins. Dengan begini, gue pribadi percaya ya ini drawdown alias penurunan jumlah portfolio teman-teman ini bakalan berkurang ya dengan alokasi kayak gini. Jadi jangan yang namanya itu alokasiin 100% ke altcoins. Tapi apakah lu bisa alokasi 100% ke Bitcoin? Bisa juga. Cuma again, kalau teman-teman pengen cari extra duit ya di sini di overall industrinya, ya lu bisa masuk ke altcoins. Tapi again, altcoins tuh nggak boleh 100% dari portfolio. Itu maksimum tuh lu harus punya allocation ya maksimum 50% itu udah maksimum banget. Itu udah very very high risk. Jadi ada dua strategi yang lu bisa pakai buat berinvestasi cryptocurrency. Yang pertama itu DCA, dollar cost averaging, yang kedua itu lump sum. Jadi DCA itu basically lu beli setiap hari. Jadi misal lu dapat duit 100 juta, lu cicil sama 10 hari. Per hari berapa? 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Jadi lu dapat harga rata-rata kita bilangnya. Jadi dollar cost averaging ya, lu dapat average price. Itu kalau DCA ya. Jadi misal lu dapat 100 juta hari ini buat ya 7 hari ke depan ya, selama 10 hari ini lu cicil 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai dollar cost averaging. Sedangkan lump sum, misal lu dapat uang 100 juta, lu langsung tembakin di hari itu juga. Ya, atau pada saat itu juga. Dan ini sebenarnya nggak ada strategi yang salah, cuma again yang gue bilang ya, lu harus belajar buat identifikasi yang namanya itu pattern. Di saat marketnya, kita bicara market crypto itu semua market saham dan sebagainya itu punya siklus guys ya, ada bull phase, ada bear phase. Di saat bull market itu lebih baik kita lump sum, ini based on data. Jadi lebih baik lu one hit langsung di saat bull market. Tapi di saat bear market lebih baik lu DCA. Jadi yang lu perlu pahamin kayak gitu. Nah gimana cara identifikasi ini? Ada banyak banget cara dan ini mungkin akan gue bahas ya di video-video selanjutnya. Tapi yang kalian bisa pahamin ya mungkin secara singkat, ada yang namanya itu Bitcoin halving. Jadi Bitcoin itu rewardnya buat miner, buat orang-orang yang nambang Bitcoin itu dipotong setengah guys rewardnya setiap 4 tahun. Yang kalian perlu pahamin ya itu nggak ada yang namanya itu proses instan di crypto ya. Jadi kalau kalian tahu yang namanya itu CZ alias Changpeng Zhao ya, dia salah satu orang terkaya di dunia sekarang lewat crypto. Dia bilang gini guys, if you want to get rich quick, don't touch crypto guys. Don't touch and blame crypto ya. Ini orang terkaya dari crypto menurut gue itu CZ ya, which gue actually pernah ketemu kemarin di Dubai ya. Gue bakal langsung praktek ke teman-teman. Ini gue udah top up 10 juta ya, biar lu bisa paham ya gimana caranya. Gue bakal langsung pencet buy di depan lu, gimana caranya sell gimana dan sebagainya. Dan gue bakal sharing gimana alokasi portfolio ya, persentasenya tuh taruh kemana, Bitcoin tuh taruh berapa, beli coin apa dan sebagainya. Dan video ini gue pengen jelasin itu ke teman-teman. Di sini gue udah top up 10 juta ya, jadi teman-teman itu bisa pakai aplikasi apapun ya. Gue nggak terafiliasi, tapi contohnya ya misalnya di sini ini gue nggak dibayar buat
bilang pakai ini, tapi gue sekarang lagi pakai namanya itu Toko Crypto. Ya ini udah di lisensiin, ini exchange lokal guys ya. Jadi ada baik banget, ada Indodax, Toko Crypto, ada misal Flock, Raiku dan sebagainya. Ini ada baik banget guys. Jadi lu bisa daftar akun ya, lu bisa KYC, lu bisa sign up pakai Google account lu, KYC alias lu verifikasiin KTP lu dan sebagainya. Terus lu bisa deposit ya. Ini ada tombol deposit, setiap exchange itu beda-beda. Tapi di case ini, misal gue ada deposit 10 juta nih, ini uang sisa. Jadi gimana caranya kita mulai beli Bitcoin? Jadi di search bar atas ini ada search di situ ya. Lu bisa cari yang namanya itu BTC. Ya. Nah, ini BTC, ini ada BTC IDR, BTC USDC, BTC USDT, BTC DAI dan sebagainya. Kita pilih yang IDR guys. Ya, jadi lu bisa either pilih yang IDR atau lu pilih yang USDT, ya BTC/USDT atau BTC/IDR. Gue pribadi saranin kalau lu pakai exchange lokal, lu langsung beli yang IDR aja, gitu ya. Jadi misal BTC IDR, ya. Ini kan di bagian bawah sini, ini ada tombol buy guys namanya. Ini jadi chartnya nih, ini grafiknya, ya. Ini ada tombol buy-nya di sebelah sini, ya. Nah, ini kalau kalian cek guys, ini ada scroll nih, jadi lu bisa nge-scroll di sebelah sini. Ya ini jumlah yang lu pengen beli ya. Jadi kalau misal nih gue pengen beli 10 juta, gue tinggal scroll aja ke mentoknya. Ini gue dapat 0,00535 Bitcoin ya. Ini yang di sini nih di bagian amount-nya. Terus di sini kan ada limit order kalau kalian cari. Ini limit order bisa lu ubah ke market order atau stop limit. Biasanya kalau gue pribadi gue langsung ubah ke market order ya. Jadi bisa langsung ke execute order ya. Jadi lu tinggal ubah ke market order sebelah sini ya. Gue slide sini yang paling mentok ya. Jadi gue bakalan beli Bitcoin ya 10 juta 100 ribu lebih tepatnya. Ini 0,00535 Bitcoin ya per satu keping. Ya, gue dapetnya kurang dari satu keping. Jadi kita tuh bisa beli Bitcoin kurang dari satu keping guys ya. Kita tinggal pencet yang itu buy di sebelah sini, succeed ya. Terus saya di bagian walletnya, ini kita udah beli guys. Jadi lu tinggal klik walletnya, nah ini Bitcoinnya ya. Lu pengen lihat PNL-nya, lu tinggal ngeklik aja Bitcoinnya ya. Ini lu ignore yang bagian today's PNL ini agak error ya. Tadi gue habis withdraw sebagian ya biar bulat. Tapi intinya kayak gitu guys, cara beli Bitcoin tuh kayak gitu. Nah sekarang cara jualnya kayak gimana? Kita balik lagi ke bagian markets. Ya ini misal, ini jumlah crypto token ya guys. Ini di favorite-nya ada, di IDR ada dan sebagainya. Kita ubah. Dan sini kita cari lagi BTC IDR. Kita pencet tombol sell guys di sebelah sini. Ya, nah sell-nya ini biasanya kita bisa pakai limit, market atau dan sebagainya. Gue contohin kalau misalnya lu pakai limit tuh kayak gimana. Lu tinggal slide aja kayak gini, again tinggal di slide, ya lu sell. Ya, in this case lu bisa cek ini order history-nya. Nah sini ya, ini Bitcoin limit sell udah succeed gitu ya. Jadi kurang lebih cara lu beli crypto market tuh kayak gitu ya. Eventually lu harus belajar buat mencet-mencet. Dan sini kan udah jadi ya 10 juta 30 ribu. Sebelum ya kalian selesai nonton video ini, ya kalian perlu pahamin kalau crypto market itu bukan jalan instan buat kalian cari duit. Ya gue bilang instan ya. Tapi apakah crypto itu bisa jadi salah satu jalan tercepat buat cari duit? Bisa jawabannya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian rasa ada manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.